Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4533 sampai bab 4535. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Daois Wuji melihat kerumunan yang melarikan diri dan tidak bergerak untuk mengejar. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini tentu pantas mati, tetapi Daois Wuji belum ingin membunuh mereka. Terlebih lagi, Daois Wuji tidak memiliki persahabatan dengan dinasti Kekaisaran Xiao, dan kali ini dia hanya bertindak untuk kakak laki-lakinya sendiri, yaitu Daois Wu Fei. Kerumunan dari dinasti Kekaisaran Xiao, terlebih lagi, tidak mengejar mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mengejar, mereka bukanlah lawannya. Dinasti Kekaisaran Xiao telah menderita terlalu banyak kerugian dalam pertempuran ini, dan banyak dari mereka telah terluka, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti aliansi penyegel iblis dalam pertempuran lagi. Sekarang orang-orang dari aliansi penyegel iblis telah melarikan diri. Semua orang dari dinasti Kekaisaran Xiao menghela napas lega. Namun, mereka tahu bahwa aliansi penyegel iblis pasti tidak akan menyerah. Tetapi selama Daois Wuji ini berada di dinasti Xiao, maka dinasti Xiao mereka bisa tenang. Orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao melihat ke arah Chen Ping. Mereka semua mengira bahwa Daois Wuji adalah kekuatan di balik Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping adalah seorang dari murid Daois Wuji itu. Mereka berharap Chen Ping akan membuka mulutnya dan memohon kepada Daois Wuji. Chen Ping merasakan tatapan orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao, dan tentu saja, dia tahu apa maksud mereka. Chen Ping melihat ke arah Daois Wuji dan ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak pernah keluar. Daois Wuji tidak memperhatikan kerumunan itu, tetapi malah melihat ke arah Daois Wu Fei yang hanya memiliki sedikit jiwa ilahinya yang tersisa, dan berkata, "Kakak senior, ikuti aku akan membantumu membuat kembali tubuh fisikmu." Setelah mengatakan itu, Daois Wuji melambaikan jubah lengannya, dan jiwa ilahi Daois Wei langsung menghilang ke udara tipis. Dan Daois Wuji juga perlahan menghilang di bawah tatapan orang banyak. Pada saat ini, kerumunan dari dinasti Kekaisaran Xiao semua melihat ke arah Chen Ping dengan bingung. "Tuan Chen, aku heran mengapa kau tidak mempertahankan Daois Wuji itu?" Xiao Feng bertanya pada Chen Ping. "Aku." Chen Ping membuka mulutnya dan mendesah pelan, "Bahkan jika aku mempertahankannya, Daois Wuji tidak akan tinggal." Melihat Chen Ping dengan tatapan itu, Xiao Yuanshan sepertinya mengerti sesuatu dan kemudian berkata, "Orang-orang dari aliansi penyegel iblis seharusnya tidak kembali untuk waktu yang singkat. Jadi lebih baik bagi kita semua untuk menyembuhkan luka kita sesegera mungkin." Ada juga ratusan ribu jenderal, memulihkan daging mereka juga merupakan proses yang panjang. Kaisar Xiao, aku punya teman yang ahli dalam teknik pembentukan jiwa dan kultivasi tubuh. Aku dapat memberitahu mereka untuk datang dan membantu. Chen Ping memikirkan sekte iblis jiwa dan berkata, "Itu bagus. Kami mengganggu Tuan Chen." Xiao Yuanshan berkata dengan gembira. Chen Ping sedikit malu. Dinasti Kekaisaran Xiao menjadi seperti ini sepenuhnya karena dia, dan sudah sepantasnya dia melakukan hal-hal ini. Chen Ping menghubungi Ochreyan dengan slip giok transmisi suara. Sekarang Ochreyan sudah menjadi bibi dari sekte iblis jiwa dan berhak untuk berbicara. Ochreyan menerima pemberitahuan dari Chen Ping dan juga segera mengambil tindakan, membawa Jiang Yulian dan banyak murid sekte iblis jiwa ke dinasti Xiao. Dengan bantuan orang-orang dari sekte iblis jiwa ini,
sekitar 100.000 jenderal dari dinasti Kekaisaran Xiao akan dapat membentuk kembali daging mereka lebih cepat. Kota Kekaisaran hancur, jadi Xiao Yuanshan hanya bisa membawa orang banyak untuk mendarat di kota-kota lain. Dinasti Kekaisaran Xiao tidak hanya memiliki kota kekaisaran, ada puluhan kota besar dan kecil. Meskipun dinasti Xiao menerima banyak kerugian kali ini, untungnya semua karakter utamanya masih hidup. Warisan dinasti Xiao masih ada dan tidak sulit untuk memulihkannya. Chen Ping berada di dinasti Xiao, mengolah pil siang dan malam, dan menyembuhkan para kultivator dinasti Xiao yang terluka. Beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan bagi Chen Ping, tetapi Chen Ping telah melakukan semuanya dengan sukarela. Tuan Chen, saya telah memerintahkan orang-orang untuk membawa sumber daya dan ramuan obat dari seluruh dinasti Kekaisaran Xiao untuk Anda gunakan. Xiao Yuanshan juga dapat melihat kesulitan Chen Ping dalam beberapa hari terakhir, jadi dia telah memerintahkan orang-orang untuk membawa sumber daya dari mana-mana dengan segala cara. Kaisar Xiao, sebaiknya Anda menyimpan sumber daya itu. Banyak orang di dinasti Xiao membutuhkan sumber daya untuk pulih sekarang. Saya bermaksud meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao untuk mengurus beberapa urusan saya sendiri. Chen Ping berkata kepada Xiao Yuanshan. Tuan Chen akan pergi. Xiao Yuanshan membeku, ekspresinya sedikit muram. Jika Chen Ping ada di sini, jika orang-orang aliansi penyegel iblis datang untuk membalas, kekuatan di belakang Chen Ping akan turun tangan untuk membantu. Jika Chen Ping pergi, siapa yang peduli dengan kematian atau kehidupan dinasti Kekaisaran Xiao saat itu? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping dapat melihat kekhawatiran Xiao Yuanshan dan buru-buru berkata, Kaisar Xiao, jangan salah paham. Aku hanya pergi sementara. Aku sudah meninggalkan slip giok transmisi suara untuk Kaisar Xiao. Selama ada sesuatu yang terjadi di dinasti Kaisar Xiao, aku akan segera kembali. Begitu Xiao Yuanshan mendengar ini, dia akhirnya merasa tenang dan mengangguk. Pada saat ini, Xiao Yuanshan sebenarnya sedikit terdiam di dalam dinasti Kekaisaran Xiao yang suci. Kekuatan terbesar di alam surgawi, sekarang membutuhkan perlindungan Chen Ping, seorang kultivator tingkat 7 dari alam transisi. Kedengarannya agak ironis, tetapi tidak ada jalan keluar yang membuat kekuatan di belakang Chen Ping semakin menakutkan. Chen Ping mengikuti Jiyun saat dia pergi dari dinasti Xiao. Mereka berdua naik balon udara dan langsung menuju ke sekte pemurnian puncak sapi hijau. Saat ini, Chen Ping harus memulihkan pedang pemenggal naga sepenuhnya sehingga roh pedang Zhongli dapat melepaskan diri dari badan pedang. Selama pedang pemotong naga dipulihkan sepenuhnya, setelah roh pedang Zhongli dapat melepaskan diri dari badan pedang, kekuatan Chen Ping akan meningkat pesat. Lagi pula, pada saat itu, dia tidak akan bertarung sendirian. Roh pedang Zhongli juga dapat digunakan sebagai senjata pembunuh. Chen Ping duduk di dalam balon udara, seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kondisi kultivasi. Dia tahu bahwa akan memakan waktu beberapa hari bagi pesawat udara untuk mencapai sekte pemurnian senjata. Sementara Chen Ping sedang dalam perjalanan ke sekte pemurnian artefak, di dalam markas besar aliansi penyegel iblis. Zuo Tiansheng sedang duduk di kursi utama dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dan di posisi bawah kepalanya ada beberapa pemimpin tingkat menengah dari aliansi penyegel iblis. Patriark Yo yang telah melarikan diri lebih awal juga ada di sana, dan para pembudidaya iblis dari aliansi penyegel iblis menderita banyak korban. Hampir setiap dari mereka mengalami luka-luka, hanya Patriark Yo yang kembali dengan dua muridnya, Tian Luo dan Tian Xia, yang sama sekali tidak terluka.
Kemampuan orang ini untuk melarikan diri memang sesuatu yang tidak dapat dipelajari oleh orang biasa. Tetapi Zuo Tianzheng saat ini terlalu malas untuk mempedulikannya. Semuanya, meskipun kita tidak menelan dinasti Xiao dalam pertempuran ini, tetapi dinasti Xiao terluka parah. Kalian semua harus siap untuk terus menyerang dinasti Kekaisaran Xiao. Kita tidak akan pernah menyerah. Setelah Zuo Tianzheng selesai berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan. Sebaliknya, dia berjalan ke ruang rahasia di belakang aula utama. Ada lubang hitam besar di dalam ruang rahasia, dan Yang Mulia ke-10 saat ini sedang memakan lollipop di dalam ruang rahasia. Meskipun Yang Mulia ke-10 telah meninggalkan orang-orang aliansi penyegel iblis dan melarikan diri, itu adalah hal yang agak tidak lazim untuk dilakukan. Namun, Zuo Tianzheng tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan, dan seluruh orang itu tetap bersikap hormat di hadapan Yang Mulia ke-10. Zuo Tianzheng, aku akan membawamu ke kuil suci. Apakah kau sudah memikirkan apa yang harus kau katakan? Yang Mulia ke-10 menatap Zuo Tianzheng dan bertanya. Yang Mulia ke-10, aku sudah memikirkannya, meskipun kita tidak mengalahkan dinasti Xiao kali ini, tetapi penghargaan Yang Mulia ke-10 tidak dapat dikubur. Zuo Tianzheng berkata dengan hormat. Bagus, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia ke-10 memimpin untuk memasuki lubang hitam itu. Zuo Tianzheng mengikuti dari belakang, dan ketika mereka masuk, lubang hitam itu perlahan menghilang. Ketika mata Zuo Tianzheng menjadi hitam, ketika dia membuka matanya, sebuah aula hitam besar berdiri di kehampaan di depannya. Dikelilingi oleh kehampaan, seluruh aula itu seperti tergantung di alam semesta. Itu adalah pertama kalinya Zuo Tianzheng melihat aula suci di depannya secara visual. Meskipun dia juga telah dipanggil beberapa kali, setiap kali dia muncul di tengah aula besar dan tidak tahu seperti apa rupa aula suci ini. Yang Mulia ke-10, apakah ini aula suci? Zuo Tianzheng bertanya dengan kaget. Tidak buruk, ini aula suci, tetapi ini hanya aula ke-10 di aula suci, sedangkan di mana 9 aula suci lainnya berada, aku tidak tahu. Aku tidak langsung membawamu ke aula besar, hanya untuk membuatmu melihat kekuatan aula suci kami. Jika kau bertindak baik sebagai anjing aula suci kami, kau pasti tidak akan diperlakukan dengan buruk. Yang Mulia ke-10 secara langsung membandingkan Zuo Tianzheng dengan seekor anjing, dan tidak takut Zuo Tianzheng marah. Zuo Tianzheng juga benar-benar tidak akan marah. Saat ini dia hanya merasakan darahnya mendidih. Mampu mengikuti kekuatan ras suci dan menjalin hubungan, apalagi yang membuatnya marah. Melihat penampilan Zuo Tianzheng, Yang Mulia ke-10 merasa puas yang membawa Zuo Tianzheng ke aula. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Meskipun Zuo Tianzheng pernah ke sini sebelumnya, jantungnya berdebar setiap kali dia datang. Hanya untuk melihat bahwa para penjaga di pintu masuk aula utama semuanya adalah kultivator alam Mahayana. Di kedua sisi aula, kultivator alam Mahayana tingkat 6 dan 7 bahkan berdiri di kedua sisi, bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Ini masih aula ke-10 dari aula dewa. Zuo Tianzheng telah mendengar bahwa 10 istana aula dewa diberi peringkat menurut kekuatan mereka, dan aula ke-10 adalah yang terburuk. Yang terburuk dari aula dewa memiliki kekuatan seperti itu. Dapat dibayangkan betapa besarnya kekuatan aula dewa pada akhirnya. Ayah, memasuki aula besar, Yang Mulia ke-10 buru-buru memanggil seorang pria paruh baya yang duduk di tempat pertama aula besar.
Pria paruh baya itu mengenakan jubah kuning dengan mahkota di kepalanya dan ekspresi yang sangat dingin. Orang ini adalah penguasa Aula ke-10, ayah dari Yang Mulia ke-10. Di seluruh aula, penguasa Aula ke-10 adalah eksistensi tertinggi. Zuo Tianzheng tidak berani menatap langsung ke penguasa Aula ke-10, dan bahkan para kultivator yang duduk di kedua sisi tidak berani menatap langsung ke arahnya. Para kultivator yang berdiri di kedua sisi semuanya berada di alam Mahayana tingkat ke-6 atau ke-7. Para kultivator yang duduk bisa dibayangkan. Zuo Tianzheng berlutut di tengah, kepalanya tertunduk, di mana dia masih dalam gaya pemimpin aliansi. Kalah. Penguasa Aula ke-10 perlahan berbicara. Penguasa Aula ke-10 tidak berbicara, tetapi malah melirik Zuo Tianzheng. Melapor kembali ke penguasa istana, kami hanya mundur sementara. Dinasti Kekaisaran Xiao hanya ada dalam nama saja. Tetapi pada saat-saat terakhir, seorang Taois tua muncul dan menghalangi jalan Yang Mulia ke-10. Zuo Tianzheng melaporkan dengan tubuh yang gemetar. Kau berbicara tentang bajingan tua Wuji itu, kan? Kata penguasa Aula ke-10. Ya, itu sialan tua Wuji itu, Zuo Tianzheng mengangguk. Ayah, bajingan tua itu dia, Yang Mulia ke-10 masih ingin menjelaskan, tetapi saat dia baru saja membuka mulutnya, dia ditegur oleh Master Aula ke-10. Diam, enyahlah dan pergilah hadapi tembok, hal yang mempermalukan ras dewaku. Master Aula ke-10 menciut ketakutan, lalu setelah memberi Zuo Tianzheng pandangan yang sedikit berarti, dia berbalik dan pergi. Dia takut Zuo Tianzheng berbicara omong kosong setelah dia pergi, jadi dia mengedipkan mata padanya untuk memperingatkan. Aku ingat kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menyatukan alam surgawi. Sekarang kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan dinasti Kekaisaran Xiao. Bagaimana kamu masih bisa menyatukan alam surgawi? Master Aula ke-10 bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Zuo Tianzheng gemetar dan berkata, Master Aula, aliansi penyegel iblis kita memang memiliki kemampuan untuk menyatukan alam surgawi. Hanya saja membutuhkan waktu. Hanya saja ada orang bernama Chen Ping muncul di belakang kita, mengacaukan seluruh rencana. Ada juga pendeta Tao tua Wuji, yang diam-diam menyelamatkan beberapa kultivator iblis, juga memiliki pengaruh besar pada aliansi penyegel iblis kita. Zuo Tian hendak mencari alasan yang bagus untuk dirinya sendiri, atau pemimpin aliansi-aliansi penyegel iblis mungkin harus berubah. Kau mencari alasan. Ayah Yang Mulia ke-10 menghitung dengan dingin. Aku tidak berani, memang pengaruh jalan lama Wuji itu sangat besar, kali ini Yang Mulia ke-10 juga tidak melukai jalan lama Wuji itu. Jalan lama Wuji itu bahkan juga menghina Yang Mulia ke-10. Biarkan Yang Mulia ke-10 kembali untuk minum susu. Zuo Tianzheng menundukkan kepalanya dan berbisik. Zuo Tianzheng tahu bahwa orang-orang dari ras dewa ini adalah yang paling jenaka, dan jika mereka dihina, mereka pasti akan marah. Benar saja, begitu kata-kata Zuo Tianzheng jatuh, kemarahan di tubuh 10 Master Aula meningkat. Membiarkan seseorang menghina ras dewaku sama saja dengan mencari kematian. Aku tidak peduli Taois macam apa dia, aku akan menghajarnya sampai mati dengan satu pukulan. Di kepala kiri 10 penguasa istana, seorang pria kekar dengan tipe tubuh yang tangguh, bangkit dengan ganas dan meraung. Luo Tea, bisakah kau membunuh bajingan tua Wuji itu? Penguasa Aula ke-10 bertanya. Ketua Aula, aku bisa. Balas dendam Yang Mulia, aku akan membalasnya untuknya. Aku tidak peduli seberapa kuat bajingan tua itu,
aku bisa menghajarnya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Prota berkata sambil mengayunkan tinjunya yang besar. Baiklah, pergi dan urus itu, tetapi cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang kota Sanmun. Bajingan tua Wuji itu sekarang adalah VIP kota Sanmun. Ketua Aula ke-10 memerintahkan. Zuo Tianzheng, di sisi lain, mendengarkan dengan tidak percaya. Tidak tahu apa kota Sanmun yang dibicarakan oleh Ketua Aula ke-10. Dia telah berada di alam surgawi selama bertahun-tahun, dan kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh alam surgawi. Dan sepertinya dia belum pernah mendengar tentang kota matahari bulan. 5 wilayah utama alam surgawi juga tidak memiliki kota matahari bulan seperti itu. Pimpin jalan. Luo Tea mengepalkan tinjunya, lalu mengangkat Zuo Tianzheng dengan satu tangan dan dengan cepat menghilang. Bersambung.